apa? M Lutfi ya. Oke, apa M Lutfi? Karena permasalahan yang berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat, hiburan dan lain-lain. Mantap. Saya tanyakan apa itu masalah sosial. Kita langsung sudah menjadi masalah ya. Nah, sekarang kita akan belajar konflik sosial. Ya, konflik sosial. Nah, itu apa yang kita akan dengan pelajaran ini baru masalah sosial karena konflik itu bagian dari masalah sosial. Makanya pelajaran kita nyambung ya. Penyebabnya, penyebab konflik ada yang tahu? Penyebab konflik? Ya. Apa nah penyebab konflik? Jadi ada sifat yang berbeda, ada struktur organisasi dan lain-lain. Nah, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu konflik Selamat pagi, Bu Rosita. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah mengikuti bagaimana Bu Rosita melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan hari ini saya mengobservasi juga. Alhamdulillah tadi kalau saya lihat tuh bagus sudah ya cara mengajarnya. Saya lihat itu bagus, intonasinya bagus. Terus cara ibu menyampaikan materi juga bagus. Kemudian tadi ada pendekatan kepada siswa sudah bagus. Tadi cuma nanti ada beberapa hal ya Bu yang saya berikan koreksi sedikit masukan ya. Tapi pada dasarnya tadi sudah bagus. Nah itu tadi kalau saya amati di situ Ibu sudah memberikan menyampaikan persepsi ya pendahuluan sifat apa menanamkan nilai-nilai profil belajar Pancasila yang juga ada karena tadi awali dengan berdoa ya tadi terlebih dahulu itu dalam rangka penanaman dimensi bertakhlak mulia. Kemudian membangkitkan semangat siswa juga tadi sudah terlihat di situ. Terus cara memberikan fokus dalam mengetahui kesiapan siswa tadi jauh dengan fokus. Kemudian ibu juga memperhatikan kebersihan kelas, memperhatikan kerapian siswa sehingga siswa sebenarnya ditanyakan bagaimana kesiapan untuk belajar dan ternyata anak-anak sudah siap untuk melakukan. Kemudian tadi tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan dan itu kan judulnya ya masalah kerja sudah dirumuskan juga di papan tulis bagus. Kemudian menghubungkan materi yang minggu lalu menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari tadi juga sudah terlihat. Kemudian saya lihat tadi penguasaan materinya juga sudah bagus. Ada memberikan pujian kepada siswa yang sudah ibaratnya memberikan jawaban yang bagus tadi itu bagus. Itu apresiasinya bagus. Cuma nanti ini tadi yang perlu ditambahkan kalau di kelas ini tuh itu siswanya itu akan namanya beragam nggak apa kemampuan beragam apa artinya itu kalau ada yang mengatakan artinya kayak beragamnya dari segi apa? Kalau saya dari kalau di kelas ini tadi tentunya seperti apa? Selamat siang Bu Rosita. Selamat siang Bu Karyati. Ya minta waktunya sebentar Bu ya. Hari ini kita mau bincang-bincang menindaklanjuti
observasi di kelas waktu Bu Rosita mengajar itu ya. Nah, supervisi akademik. Nah, kemarin di sini kita ulang kembali Bu ya, tujuan daripada kemarin yang waktu observasi akademik dengan Bu Rosita itu. Masih ingat Bu Rosita kemarin tujuan? Ingat, masih ingat. Gimana Bu Rosita? Tujuan kita observasi kemarin kan supaya saya selaku mata pelajaran sosiologi bisa lebih baik lagi dalam mengelola kelas agar siswanya bisa lebih fokus dalam pembelajaran sosiologi. Seperti yang kemarin saya katakan, saya kan pengen di coaching sama ibu supaya saya bisa lebih memperbaiki dalam hal saya mengajar sosiologi. Ya, bagaimana bisa memperbaiki dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik, menurut Ibu tuh emang kemarin itu adakah yang kurang daripada yang Ibu lakukan, atau Ibu pengennya lebih yang bagaimana sih sebenarnya yang Ibu inginkan dalam proses pembelajaran itu? Saya kalau masalah ada yang kurang, pasti ada yang kurang gitu ya. Ya setiap saya mengajar itu, walaupun saya setiap mengajar melakukan perbaikan, cuma saya masih merasa belum puas dengan cara mengajar saya. Cara mengajar saya mungkin saya lebih terkonsentrasi pada murid yang aktif. Gitu. Ya, karena kan kadang-kadang kita kalau misalnya melihat murid yang aktif di kelas itu, kita juga bersemangat gitu. Betul. Jadi pas kita melihat ada sebagian murid yang kurang aktif, kadang-kadang mereka juga pas saya bertanya, kadang-kadang mereka itu tidak bisa menjawab atau bahkan mereka cuek gitu. Jadi kayaknya kita tuh terbawa-bawa ya Bu ya, Iya. kalau melihat murid yang aktif, lalu kita kayaknya terfokus tuh, antusias banget Iya. gitu kayak gitu. Sementara kadang-kadang terabaikan juga sedikit ada siswa yang lain. Nah, padahal itu mungkin perlu juga harus kita perhatikan. Iya. Nah, kemarin itu saya lihat itu hasil pengamatan saya itu kepada Bu Ros itu kayaknya mengajar udah bagus, semangat, saya lihat itu sudah bagus, interaksinya udah bagus juga. Cuma mungkin ada beberapa hal tadi mungkin dalam hal pengelolaan kelas lagi Bu ya, supaya bagaimana kita kebutuhan siswa itu bisa terlayani semua, perhatian kita bisa melayani seluruh siswa itu sendiri sehingga tidak tertidur mungkin pada saat itu ya Bu ya, kemarin itu. Nah, kemudian gimana perasaan Ibu pada waktu kemarin itu mengajar, waktu pas seperti kemarin, perasaan Bu Rosita sendiri bagaimana kemarin? Kalau untuk perasaan saya waktu itu kebetulan saya kan memasuki kelas yang memang saya ajar, sudah beberapa kali saya pernah masuk di situ. Saya sudah paham betul beberapa siswa yang memang aktif dalam belajar. Nah, di situ perasaan saya di situ sangat merasa luar biasa, karena kan kalau misalnya kita tuh mengajar ada timbal balik atau dua arah gitu, jadi kita bisa senang perasaannya. Ya, kemarin itu tadi ada sedikit mungkin yang masih perlu diperbaiki, yang Bu Rosita sendiri merasa masih ada kekurangan sedikit ya, walaupun di lain-lain tadi kayaknya sudah ada yang merasa ada puas, tapi tadi menyadari bahwa di situ adanya perhatian kita yang tertuju pada saat yang aku. Nah, itu kalau rencana Bu Rosita sendiri itu untuk mengatasi hal seperti itu, melakukan tindakan itu seperti apa, nanti rencana ke depannya seperti apa? Rencana kedepannya saya berpikir ingin memperbaiki itu dengan cara bertanya atau dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat saya, atau saya akan berdiskusi juga dengan MGMP sosiologi, bagaimana caranya memperbaiki cara mengajar saya yang hanya terfokus pada murid-murid yang aktif. Kemudian juga saya akan melakukan supervisi akademik. Ya, itu berarti itu orang-orang yang terlibat nantinya yang akan membantu Bu Rosita ya untuk melakukan tindak lanjutan dia. Mungkin nanti bisa sharing tadi ya di MGMP sosiologi ya Bu ya. Iya. Itu pertemuannya 1 bulan sekali. Mungkin di situ bisa sharing. Mungkin gitu lah maksudnya ya Bu ya. Terus tadi ada supervisi akademik. Nah, biasanya itu yang supervisi akademik itu siapa Bu? Biasanya apakah kepala sekolah atau rekan kerja sejawat yang mungkin lebih tinggi yang memang sudah ditunjuk oleh pihak sekolah? Kemarin pas dari itu dari kepala Oh, sekolah. kepala sekolah langsung. Nah, biasanya kepala sekolah memberikan masukan-masukan ya Bu ya, dari hasil supervisi akademik, dan itu
sangat membantu mungkin bagi ibu ya Iya. untuk bisa memperbaiki. Nah, tadi kira-kira ini tindak lanjutnya berapa lama Bu yang akan dilakukan? Mungkin apa bulan apa secepat mungkin atau bagaimana? Apa? Target saya secepat mungkin, kemungkinan di bulan apa, kalau untuk perbaikannya kemungkinan setelah ini kan libur nih, anak-anak libur. Nah, kami kan ada pertemuan nanti MGMP. Nah, kemungkinan setelah itu, setelah libur kira-kira tanggal 17 Maret ya kita Ya, mau 17 Maret. Nah, di situ saya sudah akan melakukan tindak lanjut. Oke. Berarti segera ya di sini sampai melakukan tindak lanjut. Nah, dari hasil perbincangan kita atau dari hasil supervisi akademik kemarin dan sampai ke perbincangan ini, kira-kira apa yang bisa ibu ambil dari perbincangan kita, dari mungkin refleksi yang kemarin, minggu yang lalu, 5 bulan yang lalu, apa kira-kira yang dapat bisa ibu ambil di sini? Salah satu hal yang kemungkinan sangat bermanfaat bagi saya yaitu setelah saya ibu coaching, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa kita itu sebagai guru benar-benar harus memahami gimana sih siswa yang pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana setiap siswa itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki daya pikir dan sifat yang berbeda-beda, sehingga ketika kita memahami sebaiknya kita harus, sebelum kita memahami lebih lanjut atau sebelum kita menjudge siswa tersebut, kita seharusnya melakukan asesmen awal dalam hal pembelajaran supaya kita lebih tahu bagaimana menghadapi siswa-siswa yang mungkin saya anggap dalam tanda kutip itu kurang aktif. Sebenarnya kemungkinan mereka bisa lebih, kemungkinan kan mereka bisa memberikan kan saya beranggapan nih ada siswa yang kurang aktif dalam tanda kutip tadi. Nah, saya seharusnya harus berpikir gimana sih siswa ini supaya aktif, bukan saya memaksakan dia itu harus kamu harus aktif dalam pembelajaran. Saya dulu yang harus memancing siswa itu lebih aktif seperti itu. Jadi ini maksud ibu Rosita itu bagaimana siswa itu bisa aktif semua tanpa harus kita kamu harus aktif gini, tapi kita bagaimana caranya memancing supaya siswa itu lebih aktif. Ya, nah, rencana ibu gimana tuh caranya supaya siswa itu bisa aktif? Rencananya gimana? Rencananya saya akan, kalau dalam sosiologi kan biasanya kami akan lebih tidak hanya berfokus supaya konsentrasi siswa lebih bagus, saya akan merencanakan beberapa kali nanti pembelajaran di luar kelas. Kemudian lagi saya akan menggali lagi potensi anak nih maunya apa. Mungkin misalnya saya akan memvariasikan tugas siswa, tidak hanya misalnya satu kelas itu tugasnya sama, enggak, tapi saya akan memberikan tugas misalnya kalau anak yang senangnya, misalnya kan ada anaknya yang dalam hal motoriknya lebih bagus, maka saya akan suruh mereka, ayo silahkan kalau misalnya mau wawancara atau misalnya mau melakukan observasi keluar silahkan. Kalau misalnya ada yang beberapa kelompok nanti akan saya suruh ke perpustakaan dan lain sebagainya seperti itu. Luar biasa, Rosita. Terima kasih, itu beberapa trik atau hal atau metode nanti yang mungkin akan dilakukan Bu Rosita ya dalam rangka mungkin meningkatkan kondisi suasana pembelajaran supaya tidak berpusat kepada satu sisi aktif lebih. Nah, mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini. Terima kasih luar biasa Bu Rosita ya atas rencananya atau tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya. Semoga